Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kitab Wasaya dan kita sudah sampai pada wasiat yang kelima. Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima. Izra'u, tanamlah al-yaqina, yaqin, fil qalbi, di dalam hati, was-sabra, juga sabar, wat taqwa, juga takwa. Jadi 3 amal ini adalah semuanya amalan-amalan hati. Yakin, amalan hati, sabar, juga amalan hati sumbernya, dan yang ketiga adalah takwa, ini juga hati. Semuanya adalah perkara yang paling inti di dalam masalah amalan hati. Dalilnya, qala rabbuna, Rabb kita mengatakan, wa ja'alna, dan kami menjadikan minhum, dari mereka, a'immatan, para imam-imam, para panutan-panutan. Imam itu artinya panutan atau ikutan dalam hal kebaikan, dijadikan panutan dalam kebaikan. Yahduna bi amrina, yang mereka itu memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan mereka menjadi imam? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu, dan adalah mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, yuqinun, mereka yakin. Lidha, karena itulah, qala ulama, berkata para ulama, bis-sabri wal yaqini, dengan sabar dan yakin, tunalu, dicapai atau didapatkan, al-imamatu, derajat imam, fiddin, dalam hal agama. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya sabar dan yakin itu adalah kunci supaya derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan sehingga menjadi imam, yaitu dijadikan panutan oleh Allah dalam hal kebaikan. Orang-orang beriman akan menjadi mengikuti kita atau berkiblat kepada kita dalam hal kebaikan-kebaikan yang kita jalankan. Dan menjadi pemimpin atau panutan dalam kebaikan itu sesuatu yang baik sekali, yang kita bagus untuk mengharapkannya untuk bisa menjadi seperti itu. Karena di dalam salah satu doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ini salah satu doanya Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih, adalah salah satu sifatnya alladzina yaqulun, orang-orang yang mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, yaitu menjadi istri yang salihah, menjadi anak-anak yang saleh. Ini menyejukkan mata yang melihatnya. Wa ja'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai imam atau sebagai panutan. Jadi meminta kepada Allah supaya kita dijadikan panutan untuk orang-orang dalam hal kebaikan, ini sesuatu yang baik. Ini bukan rakus untuk menjadi pemimpin, bukan. Karena imam atau panutan dalam hal kebaikan ini tidak harus menjadi pemimpin. Mungkin dia rakyat biasa, rakyat jelata, nggak punya kepemimpinan sama sekali, jabatan nol, nggak ada, tapi semua orang berkiblat kepada dia, melihat apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan ini, maka semuanya ikut. Misalnya dalam kasus corona ini, ada yang Jumatan, ada yang tidak. Nah, melihat kepada Pak Kiai itu, Pak Kiai Jumatan atau enggak,
dia Jumatan, yang lain-lainnya ikut Jumatan. Nah, ini namanya imam, panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka berkiblat kepada dia. Tanya, orang-orang tanya, Pak Kiai itu gimana sikapnya? Saya mau ikut beliau saja. Nah, ini namanya imam seperti ini. Tidak harus punya jabatan. Nah, tingkat imam seperti ini kuncinya dua. Pertama, sabaru, harus punya sikap sabar. Yang kedua adalah yuqinun, harus punya sikap yakin. Nah, sabar dan yakin ini semuanya letaknya dalam hati. Sabar kita tahu kan, ada 3 macam. Ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dari kemaksiatan, ada sabar dalam menghadapi musibah. Ini semuanya sabar 3 ini kalau kita perhatikan sumbernya dari hati. Hati yang akan mengatur atau menyetir. Ketika hatinya baik, maka dia akan menyetir. Kamu sabar dalam melakukan kebaikan ini terus. Kamu sabar, jangan melakukan kemaksiatan itu. Nah, itu yang nyetir hati. Nah, maka di sini judulnya Izra'ul Yakin, tanamkanlah yakin fil qalb, dalam hati. Memang tempatnya di hati. As-sabr, sabar, tempatnya sumbernya juga di hati. Takwa juga begitu, sumbernya atau tempatnya berada di dalam hati. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil istimbat atau kesimpulan bahwasanya a'immah atau imam itu tidak khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang dengan nasab tertentu, tidak. Siapapun bisa menjadi imam apabila memenuhi 2 syarat tadi, sabar, yakin. Nah, ini konsep imam di dalam Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 24. Maka kita tidak setuju, tidak sependapat dengan kelompok sesat Syiah yang mereka mengatakan bahwasanya imam itu khusus dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Hasan, Imam Husain, kemudian berikutnya lagi Ali Zainul Abidin dan seterusnya, itu 12 imam mereka itu. Selain 12 ini bukan imam. Nah, itu kita nggak setuju kayak begitu. Karena ayatnya jelas mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan, syaratnya lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Berarti berlaku untuk semua orang. Tidak hanya keturunan Nabi SAW. Tidak hanya habaib saja. Orang Jawa yang hidungnya pesek, kalau dia sabar sama yakin, nanti derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi derajat imam. Maka kalau kita menyebut biasanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ini semuanya bukan orang-orang yang keturunan Nabi, bukan. Imam Bukhari itu malah orang Ajam, bukan orang Arab. Tapi karena kekuatan ilmunya dalam hadis, akhirnya kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah jadi imam dalam hadis Nabi SAW, dan memang beliau sudah memenuhi syarat, yaitu sabar dan yakin ini. Karena itu kesimpulannya, sabar dan yakin ini perlu untuk kita memintanya kepada Allah. Kalau dalam bahasa Arab ya as'aluka sabra wal yaqin. Kalau kau mau yang dari Quran ada juga, Rabbana afrigh alaina sabra. Surat Al-Baqarah ayat 250. Juga surat Al-A'raf ayat 126. Doanya sama isinya, Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Rabb kami, tuangkanlah kepada kami. Dituangkan itu disok nih, sokna, sokkan kepada kami, tuangkan kepada kami sabron, kesabaran. Karena sabar itu memang munculnya dari Allah. Kalau kita tidak diberi sabar oleh Allah, nggak bisa sabar. Baik itu sabar menghadapi musibah, sabar dalam menjalani ketaatan, kebaikan, atau sabar dari melakukan maksiat. Semuanya datangnya dari Allah. Nggak ditolong oleh Allah, nggak bakal bisa. Jadi maka kita perlu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja tidak mungkin sabar tanpa ditolong Allah. Dalilnya surat An-Nahl ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah.
Sabarlah kamu wahai Nabi, dan kamu tidak sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong Allah nggak bisa sabar. Nabi kan pernah hampir bunuh diri, Pak. Setelah mendapatkan wahyu, setelah itu wahyunya putus, nggak muncul-muncul lagi. Nah, beliau gelisah. Ini sebenarnya wahyu beneran atau ini setan ini sebenarnya yang datang kepada saya? Maka beliau naik di atas bukit, sudah mau menjatuhkan diri untuk bunuh diri begitu. Nah, datangi malaikat Jibril. Kamu itu nabi, kamu itu bukan didatangi setan, bukan. Yang datang kepada kamu betul-betul malaikat. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibantu oleh Allah untuk bisa sabar. Nabi Muhammad saja perlu bantuan Allah, apalagi kita manusia biasa perlu minta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca hadis yang ke-14. Monggo. Ani bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salahu awwali hadhihi al-ummati biz-zuhdi wal yaqini wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amali. Rawahu Ahmad fi zuhdi. Ini ada salah harakat nih, wal yaqina, maksudnya wal yaqini, karena sudah ada huruf ba. Ini menyebabkan setelahnya kasrah. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salahu, bagusnya, awali, permulaan, hadhil ummati, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bizuhdi, dengan sikap zuhud, wal yaqini, dan dengan yakin, wa yahliku, dan akan hancur, akhiruha, akhir dari umat Islam ini, bil bukhli, dengan sikap bakhil, wal amali, dan panjang angan-angan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud karya beliau. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kenapa para sahabat, para ulama salaf zaman dahulu, mereka itu bisa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Nah, itu ternyata mereka mempunyai dua kunci. Satu adalah az-zuhud, dua adalah al-yaqin. Zuhud pernah kita bahas nih, yaitu menghilangkan cinta dunia dari hati kita. Zuhud itu bukan berarti baju harus yang jelek, bukan berarti motor harus yang jelek, yang mudah macet, makan harus yang tidak enak, nasi harus yang murahan, bukan itu. Zuhud itu menghilangkan cinta dunia dari hati kita. Meskipun makan kita lezat, tapi kalau kecintaan kepada dunia tidak ada dalam hati, ini namanya zuhud ini. Maka nggak ada masalah kita punya duit banyak, bisnisnya lancar, menambah lagi wilayah bisnis kita supaya lebih maju lagi, nggak ada masalah. Yang penting kecintaan dunia di dalam hati tidak ada. Salah satu tandanya misalnya, ketika dikumandangkan azan, sallu hayya 'alas shalah. Nah, ini dunia kita tinggalkan. Itu berarti tanda zuhud. Karena dia lebih cinta kepada hayya 'alas shalah, datang ke masjid, daripada dia mengurus bisnisnya. Nah, kalau lebih suka bisnisnya, sehingga akhirnya sholat jamaahnya terlantar, selesai sholat jamaah dia baru datang ke masjid, sholat sendirian, nggak ada lagi jamaah yang masih tersisa. Nah, ini namanya lebih cinta kepada dunia. Yang dimaksud awali hadhil ummah, permulaan umat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang diberi julukan biasanya dengan istilah salafus saleh, dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi saya, sahabat Nabi. Tsumma tsani, kemudian generasi yang kedua, tabi'in. Tsumma tsalits, kemudian generasi yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Tsumma yaji'u qaum, kemudian setelah itu datang suatu kaum, la khaira fihim,
tidak ada kebaikan pada mereka. Hadis riwayat Tabarani sahih. Lah kita generasi keberapa sekarang ini? Udah lebih jauh lagi. Nah, semakin jauh itu semakin jelek. Teorinya seperti itu. Karena itu yang dimaksud awal umat yaitu tadi generasi salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, mereka itu rata-ratanya memiliki sikap ini, zuhud sama yakin. Itu yang menyebabkan mereka menjadi baik. Contoh gampang sekali, kita lihat biografi para sahabat. Bagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung para sahabat, ini sekarang lagi jihad, perlu kepada dana yang banyak. Kalau tidak ada dana yang banyak, kita nggak bisa berangkat ini. Nah, maka langsung Utsman bin Affan pulang ke rumah, seluruh hartanya dibawa, diambil, berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah, nggak ada yang tersisa lagi di rumahnya. Nah, kayak begini ini melepaskan dunia dengan sangat mudah. Ini karena zuhud ini. Dalam hati nggak ada cinta dunia, sehingga untuk melepaskan semua dunia yang dia miliki gampang. Uang habis semuanya, nggak masalah, nanti cari lagi gampang. Mikirnya begitu. Nah, sehingga keuangan yang ada dalam rumahnya ludes habis untuk jihad fisabilillah. Mudah sekali seperti itu. Kenapa? Karena zuhud. Nah, kalau kita karena masih cinta dunia, sehingga untuk melepas seluruh harta susah, nggak mungkin. Apakah kita mampu seperti itu? Seluruh harta di rumah diambil, infakkan semua. Ketika membutuhkan, infakkan. Nah, sesuk mangane piye? Nah, mikir besok. Apakah kita bisa seperti itu? Susah, nggak bisa. Karena belum ada zuhud ini. Atau mungkin ketika ada zuhudnya hanya berapa persen saja, tidak sempurna sebagaimana zuhudnya para sahabat-sahabat Nabi zaman dahulu. Contohnya yakin, banyak sekali juga para sahabat-sahabat Nabi, karena mereka yakin yang sempurna kepada Allah, maka segala masalah bisa selesai dengan cepat. Sayyidina Anas bin Malik diberi tahu oleh budaknya, wahai Anas, ini pohon kurmanya sudah pada kering. Ini karena sudah lama tidak turun hujan. Ini kalau tidak turun hujan lagi, ini udah mati semuanya pohon. Nah, maka karena yakin kepada Allah, cukup ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, minta kepada Allah. Selesai masalah, langsung turun hujan. Sayyidina Anas bertanya, coba dilihat hujannya sampai mana? Ternyata hanya sampai pada area kebun dia, tambah dikit, tetangganya dikena dikit. Ini karena yakin seperti ini. Yakin bahwasanya sholat solusi segala masalah. Yakin bahwasanya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikasih yakin yang sempurna, maka Allah pun berikan sesuai dengan keinginan mereka. Adapun kita yakinnya kurang sempurna. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa sebagaimana Anas bin Malik, ya wajar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati satu laut atau satu sungai yang besar. Padahal ini pasukan perang akan menyeberang, nggak ada kapal, nggak ada jembatan. Bagaimana? Berdoa kepada Allah, angkat tangan, kemudian mengatakan Bismillah, jalan. Nah, maka jalan di atas laut, bisa berjalan. Air ini nggak bermasalah. Ya, kakinya tetap basah, tapi tidak sampai kemudian tenggelam, tidak. Berjalan di atas air, kakinya basah, tapi paling hanya setengah betis atau hanya bagian telapak kaki saja yang terkena air, bisa jalan terus tanpa jembatan. Nah, itu karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa, sehingga tidak juga mendapatkan fadilah-fadilah seperti itu. Maka kesimpulan bahwasanya zuhud dan yakin ini juga perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta kepada Allah supaya diberi al-yaqin, dan itu diisyaratkan pada hadis setelahnya, hadis 15 kita baca. An Abi Bakr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah, rawahu Tirmidzi. Dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salu mintalah Allah kepada Allah
al-afwa, supaya dimaafkan Allah, wal afiyata, dan supaya disejahterakan oleh Allah. Fa inna ahadan, karena seseorang lam yu'ta, tidak akan diberi oleh Allah, ba'dal yaqin, setelah yakin, khairan, sesuatu yang lebih baik, minal afiyah, daripada kesejahteraan. Jadi hadis ini menunjukkan kita disuruh oleh Nabi minta dua perkara. Satu, supaya dimaafkan Allah. Dua, supaya disejahterakan oleh Allah. Jadi Nabi itu tidak pernah mengajari kita minta sesuatu yang susah, enggak. Ya Allah, penjara lebih baik bagi saya daripada saya tidak dipenjara, enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Itu kan doanya Nabi Yunus, Nabi Yusuf. Itu bukan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kita meminta sejahtera daripada kita minta dipenjara. Sama-sama bisa beramal, di penjara bisa beramal ibadah, tapi secara bebas bisa beramal. Lebih baik mana? Tentu saja lebih baik kalau kita bebas bisa beramal daripada di penjara meskipun juga bisa beramal. Karena kalau kita bebas, hati kita lebih tenang, lebih nyaman, ibadah insya Allah jadi lebih enak. Kalau di penjara hati susah, ibadah ya bisa, tapi karena manusia ya, ketika susah ya gitulah, dan bagaimana kondisinya, mungkin ibadah jadi kurang semangat dan sebagainya. Nah, maka di sini kita disuruh minta afiat, sejahtera. Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu yang diberikan kepada manusia setelah yakin yang lebih baik daripada sejahtera. Itulah sebabnya kenapa beliau minta kita untuk menyuruh kita untuk minta sejahtera, karena ini adalah pemberian yang lebih bagus, yang paling bagus setelah yakin. Nah, kalau begitu berarti yakin ini lebih berhak untuk kita minta kepada Allah. Yakin tingkatannya nomor 1, nomor 2 di bawahnya adalah sejahtera. Nah, kalau sejahtera ini kita disuruh oleh Nabi untuk minta, berarti yang di atasnya yaitu yakin lebih kita disuruh untuk minta. Kesimpulannya begitu. Maka tidak hanya minta sejahtera kepada Allah, tapi juga minta yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya gimana? Ya gampang lah, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab, Allahumma as'alukal yakin, dah beres. Saya minta kepada engkau supaya diberi yakin. Salullahal afwa. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, mintalah kepada Allah permaafan. Bagaimana contohnya? Contohnya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya mengetahui kapan Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Beliau mengatakan, "Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, menyukai permaafan, maka maafkanlah saya. Jadi minta dimaafkan Allah ini perkara yang penting, bukan perkara yang sederhana. Karena ini doa diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah yang merupakan istri tercintanya untuk dibaca pada waktu yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar, pada bulan yang paling mulia, yaitu Ramadan. Maka ini bukan doa sepele seperti ini. Ini doa istimewa. Mungkin kalau dalam benak kita, doanya kok biasa banget, minta dimaafkan Allah. Itu karena pemikiran kita ini belum sempurna dalam hal agama, menganggap bahwasanya minta dimaafkan itu sesuatu yang biasa. Padahal ini sesuatu yang luar biasa, yang istimewa. Karena yang mengajarkan adalah Nabi, diajarkan kepada orang yang paling dicintai, dan itu diucapkan pada waktu yang paling istimewa dalam 1 tahun ini. Itu contoh meminta al-afwa. Adapun meminta al-afiyah, contohnya adalah doa yang sudah kita ajarkan dulu untuk dibaca pagi dan sore. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa hafadni min bayni yadayya wa min khalfi
wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an uqtala min tahti. Dan ini saya meyakini untuk hari-hari ini kita sangat perlu kepada doa-doa seperti ini, di mana ada virus yang dikirim oleh Allah yang menyebar, yang banyak korban fakta di Cina, di Italia dan tempat-tempat yang lain, yang mungkin juga bisa berpindah ke Indonesia, menyebar di Indonesia. Nah, maka doa ini sangat penting. Ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya diberi permaafan, supaya dimaafkan, dan supaya disejahterakan di dunia dan akhirat. Jadi kata-kata al-afiyah, sejahtera, ini mencakup dua perkara: sejahtera dunia sama sejahtera akhirat, sejahtera agama sama sejahtera dunia. Sejahtera dunia misalnya tidak mati kelaparan, nah itu sejahtera dunia. Sejahtera dunia misalnya tidak mati terkena corona, nah itu sejahtera dunia. Sejahtera agama misalnya tidak terkena kesesatan, karena kesesatan di sekitar kita banyak sekali, kelompok-kelompok sesat. Dan mungkin karena kelemahan ilmu kita, kadang-kadang kita mendengar satu penjelasan dikira itu benar padahal itu sesat. Nah, kalau kita tidak disejahterakan oleh Allah, kita bisa hanyut ikut ke sana. Nah, maka supaya tidak hanyut dalam kesesatan, perlu kita minta doa seperti ini. Minta disejahterakan dunia akhirat. Allahumma as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Saya minta disejahterakan agama saya, dunia saya juga, ahli keluarga saya juga, mali harta saya juga. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aurat saya dan berilah rasa aman ketakutan saya. Orang-orang sekarang kan ketakutan sama corona. Nah, ini minta doa kepada Allah, amankan ketakutan saya sehingga nggak takut sama corona. Karena kadang-kadang orang itu sakit gara-gara takut. Sebenarnya dia nggak terkena, tapi karena takut malah kena. Kok bisa begitu? Nah, kalau dalam ilmu kesehatan katanya virus itu kalau datang itu bisa terkalahkan oleh antibodi kita. Kalau kita udah ketakutan, berarti kondisi jiwa kita sudah turun, antibodinya nggak kuat. Nah, maka virus datang, antibodinya lemes, nggak bisa menangani. Tapi kalau kita sudah aman, maka kondisi kita, kejiwaan kita naik tinggi, sehingga antibodinya juga munculnya bagus, sehingga ketika virus datang ini bisa dilawan, selesai masalah. Jadi Allah sebenarnya sudah mencukupi diri kita dengan antibodi yang ada dalam tubuh kita, tapi kadang-kadang lemah gara-gara kita sendiri. Ketakutan akhirnya malah sakit juga. Nah, makanya doa penting. Wahfadni min baini yadayya, jagalah saya dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari kanan, wa an shimali, dari kiri, wa min fawqi, dari atas, wa a'udzu bika an uqtala min tahti. Saya juga berlindung saya diserang dari bawah. Ini kan cocok Pak, doa ini untuk hari-hari sekarang ini. Hari-hari di mana orang-orang ketakutan mati gara-gara virus. Nah, supaya tidak takut, ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dulu sudah pernah kita berikan ya, dalam buku Wirid Sholihin itu. Nah, maka Wirid Sholihin itu tolong dihidup-hidupkan lagi. Itu adalah doa-doa yang sangat bagus diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang diberi setelah yakin yang lebih baik daripada afiah. Dalam hadis berikutnya Nabi mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih bagus daripada kesabaran. Jadi ada dua yang sangat bagus. Pertama adalah al-yakin, yakin. Yang kedua adalah as-sabr, sabar. Nah, ini berarti sesuai dengan ayat tadi. Pada ayat yang pertama kita baca tadi, syarat untuk menjadi imam adalah sabar sama yakin. Nah, ilmu dalam surat As-Sajdah ayat 24 ini ternyata kita temukan yang sesuai dengannya dalam hadis Nabi. Hadis nomor 15 menunjukkan pemberian paling bagus adalah al-yakin, setelah itu sejahtera. Hadis nomor 16 menunjukkan bahwa pemberian yang paling utama adalah as-sabr, kesabaran. Nah, jadi Quran sama hadis itu klop Pak. Kalau kita mendapatkan Quran tidak sesuai hadis atau hadis tidak sesuai Quran, itu pasti salah satu dari dua kemungkinan.
Kemungkinan hadisnya dhaif sehingga bertentangan dengan Quran, maka hadis yang dhaif ini kita buang. Atau kemungkinan kedua, hadisnya sudah sahih, cuma cara paham kita yang nggak benar. Kalau kita pahamnya benar, pasti Quran sama hadis itu selalu klop, nggak mungkin bertentangan. Ya? Karena apa? Semuanya Quran hadis ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu Allah nggak pernah bertabrakan, tidak pernah bertolak belakang, tidak pernah satu sama lain saling bertabrakan dalilnya atau tidak sesuai dalilnya, nggak mungkin. Allah sudah menjamin hal itu. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Baca surat An-Nisa ayat 82. Walau kana, kalaulah Quran atau wahyu min 'indi ghairillah, munculnya dari selain Allah, lawajadu fihi, sungguh mereka akan mendapatkan di dalamnya, di dalam wahyu Allah itu ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Tapi karena ini dari Allah, nggak ada yang berselisih, semuanya saling membenarkan, satu sama lain saling membenarkan. Nah, ini contohnya, Nabi menyabdakan sesuatu yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca kalau begitu hadis ke-16. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man, barang siapa yatasabbar, berusaha sabar, mengusahakan supaya sabar, yusabbirullah, maka Allah pun akan menjadikan dia sabar. Wa ma u'tiya, dan tidaklah diberi ahadun, seseorang, ata'an, satu pemberian, khairan, yang lebih baik, wa awsa'a, dan lebih luas, minas sabr, daripada sabar. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah pemberian yang paling bagus. Adapun hadis sebelumnya mengatakan yakin adalah pemberian yang paling bagus. Karena dua-duanya hadis yang sahih, maka kita gabungkan. Berarti pemberian yang paling bagus adalah yakin dan sabar. Nah, bagaimana supaya bisa sabar? Nabi sudah kasih kuncinya. Mayyatasabbar, siapa yang berusaha sabar akan dibikin sabar oleh Allah. Jadi sabar itu memang munculnya dari Allah, tetapi kita harus ada usaha. Usahanya apa? Pertama tadi, doa kepada Allah, minta supaya dikasih sabar. Yang kedua, kita harus berusaha sabar. Bagaimana contohnya berusaha sabar? Kita lagi marah, pengen ngomong yang nggak karu-karuan, karena marah biasanya begitu, ngomongnya terlepas, nggak bisa diatur. Nah, kita usahakan diam. Ini namanya berusaha sabar. Muka kita merah sudah, karena dibikin jengkel oleh seseorang. Tapi karena kita teringat siapa yang berusaha sabar, dibikin sabar oleh Allah. Nah, ditahan kalau begitu, diam aja. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, barang siapa yang sabar, barang siapa yang marah, hendaklah apa? Fal yaskut, maka hendaklah dia diam. Idza ghadiba ahadukum, kalau seseorang marah, fal yaskut, maka hendaklah dia diam. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, ini contoh, Pak, bagaimana mengusahakan sabar itu bagaimana? Contohnya, kalau marah diam. Ini sama dengan mengusahakan sabar. Karena kalau marah kita turuti ya sudah, ngomongnya karu-karuan. Kalau marah kita turuti ya sudah, tangan bergerak nggak karu-karuan. HP dilempar pecah, gelas dilempar pecah, tetangga sampai judek dari sebelah kita bingung, ini ngomong, ini perang dalam rumah. Kalau kita menuruti sabar, kaki kita nggak karu-karuan, nopo-nopo digajul, ditendang, anak ejek bayi digajul, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, itu gara-gara menuruti marah. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, ya tasobbar, usahakan sabar. Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu terkenal adalah orang yang paling halim, paling aris, paling bisa menahan marah. Pernah dia naik mimbar seperti ini, ceramah.
Tiba-tiba ada salah satu rakyatnya berdiri, kemudian menegur khalifahnya ini. Menegurnya itu terlalu keras, terlalu kasar. Nah, sehingga kalau zaman sekarang mungkin sudah langsung masukkan penjara orang itu, orang ajar kepada presiden. Tapi ini Sayyidina Muawiyah enggak. Dia dibikin marah, dia turun dari mimbar. Kemudian dikit-dikit keluar, masuk kamar mandi. Kemudian mandi dia, atau wudhu. Selesai mandi atau selesai wudhu, balik lagi, naik mimbar lagi. Kemudian dia mengatakan, ini tadi ada rakyat saya yang menegur saya, tapi tegurnya keras. Saya marah. Nah, marah itu munculnya dari setan. Setan itu tercipta dari api. Api kalah dengan apa? Air. Nah, maka saya dinginkan dengan air. Saya wudhu dulu, saya mandi dulu. Selesai itu naik mimbar lagi, udah adem. Nah, ini Muawiyah kayak begini. Ini contoh bagaimana yata sabar, berusaha sabar. Ada orang bikin marah, nggak dilawan, tinggalkan. Wudhu, balik lagi, insya Allah udah tenang. Balik lagi, insya Allah udah bisa senyum. Kalau langsung kita lawan, ya udah perang udah. Karena dia bikin marah, kita marah dengan marah, api dengan api, ya tambah ganas, tambah jadi kebakaran semuanya. Kita ambil satu faedah dalam hadis ini, bahwasanya pemberian Allah yang khairan, yang paling bagus, dan ausa, yang paling luas, itu adalah as-sabr, sabar. Paling bagus itu bisa berarti maknanya adalah paling banyak pahalanya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, kata-kata paling bagus itu maknanya adalah paling banyak pahalanya. Dan kita dapatkan ternyata dalam Al-Quran, orang-orang yang sabar itu pahalanya memang banyak sekali, tidak bisa dihitung. Surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tiada lain disempurnakan kepada orang-orang yang sabar pahala mereka itu bighairi hisab, tanpa hitungan. Nah, ini bisa untuk menafsirkan hadis tadi. Hadisnya mengatakan khairan, pemberian paling baik. Paling baik gimana maksudnya? Paling banyak pahalanya. Dalilnya apa? Surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sabar adalah ausa, pemberian yang paling luas. Luas itu maksudnya gimana? Ya mencakup segala masalah. Kalau duit itu pemberian yang terbatas, tidak bisa mencakup segala masalah. Kita punya uang berapa? Punya uang 50.000. 50.000 bisa mencakup berapa orang? Kalau belikan nasi bungkus, nasi bungkusnya harganya Rp5.000, nah berarti kita hanya bisa memberikan kepada 10 orang. Terbatas. Berapapun duit kita, nggak bisa cukup untuk seluruh dunia, nggak cukup, Pak. Punya duit 1 miliar, bisa untuk nafkah kepada seluruh dunia? Nggak cukup. 1 triliun? Nggak cukup. Karena saking banyaknya orang di atas muka bumi ini. Tapi kalau sabar, nah ini bisa mencakup seluruh dunia. Seluruh manusia ini bikin kita marah, tapi kalau kita udah punya sabar, nah, maka siapapun bikin marah, berapapun banyaknya orang, sabarnya tetap bisa menghadapi. Nah, maka ini makna dari kata-kata ausa, ini lebih luas, yaitu bisa mencakup segala masalah. Apapun masalah bisa dihadapi dengan sabar. Karena itu sabar ini perlu untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir dalam bab ini, mari kita baca. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usika bi taqwallahi ta'ala fa innahu ra'su kulli syai'in, rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usika, aku berwasiat kepada engkau bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya takwa adalah ra'su kulli syai', puncak segala sesuatu. Maksudnya yang paling penting dari segala perkara itu adalah takwa kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, makanya bab ini, wasiat kelima, ini kita hendaklah mengumpulkan 3 sifat hati ini. Yakin, ini juga sifat hati. Kemudian sabar, ini juga sifat hati. Kemudian takwa, ini juga sifat hati.
semuanya terkumpul dalam hati kita. Karena itulah wajar kalau Syekh Ibnul Baz itu di mana-mana doa yang selalu diulang-ulang itu Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi. Ya Allah perbaiki hati saya, ya Allah perbaiki hati saya, ya Allah perbaiki hati saya. Karena hati ini adalah terkumpul padanya amalan-amalan inti. Sabar, ini amalan inti. Yakin, amalan inti. Takwa, amalan inti. Semuanya terkumpulnya di hati. Nah, maka ini beliau cerdas sekali berdoa kepada Allah, kalimatnya ringkas tapi sudah mencakup semuanya. Ya Allah perbaiki hati saya. Nah, maka hatinya punya takwa. Perbaiki hati saya, hatinya punya yakin. Perbaiki hati saya, hatinya punya sabar. Ini yang menceritakan ini muridnya. Murid beliau itu kalau mengantar beliau naik pesawat menuju ke negara yang lain untuk ceramah, untuk dakwah, seringkali mendengar suara beliau mengucapkan doa Allahumma aslih qalbi. Nanti lagi sesekali beliau mengucapkan Allahumma aslih qalbi. Jadi seringkali doa yang terlepas yang keluar adalah Allahumma aslih qalbi. Ini doa yang sangat bagus untuk kita tiru dari beliau. Allahumma ya Allah aslih, perbaikilah qalbi, hati saya. Ini doa ini sebenarnya bukan doa biasa, tapi doa luar biasa. Karena sebenarnya sesuai dengan doa Nabi SAW yang mirip dengan ini. Apa doanya Nabi yang mirip dengan ini? Beliau sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, doa yang paling sering beliau baca adalah kana aktsara du'ai, adalah paling seringnya doa Nabi, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati saya di atas agamamu. Nah, ini sebenarnya mirip dengan doa yang dibaca oleh Syekh Ibnul Baz tadi. Nah, sehingga doa yang dibaca oleh Nabi ini kalau kita sering baca bagus, doa yang dibaca oleh Syekh bin Baz tadi kalau kita baca, kita sering baca juga bagus. Karena itu semakna sebenarnya. Hanya kalimatnya aja yang berbeda. Lebih afdal doanya Nabi, betul. Tetapi doa yang semisal boleh untuk kita baca. Apalagi kita orang-orang Jawa, kadang-kadang kalau disuruh baca doa yang panjang susah ngapalkan, nah, maka pilih doa yang pendek aja. Allahumma aslih qalbi. Insya Allah semua orang mendengar gampang ngapalkan. Cuma 3 kalimat, 3 kata. Allahumma aslih qalbi, udah gampang. Ini kita ulang-ulang terus, kita baca sering-sering supaya kita diperbaiki hatinya oleh Allah. Nah, sehingga kalau hatinya sudah baik, maka segala anggota tubuhnya juga akan menjadi baik. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, dalam hadis ini beliau mengatakan usika, aku berwasiat kepada engkau. Ini menunjukkan disyariatkannya memberikan wasiat. Karena itu muncul buku ini juga karena meniru Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi yang senantiasa memberikan wasiat. Dan itu juga sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wal 'asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, maka buku ini sebenarnya mengamalkan ayat yang ketiga dari surat Wal-'Ashr, tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya ra'su kulli syai', perkara yang paling inti, yang paling penting itu adalah takwa. Karena itu ada seorang ulama mengatakan, "I'rif rabbak wa kun kama syi'ta." Kenallah kamu kepada Allah sehingga bisa takwa kepadanya. Setelah itu kamu mau jadi apapun terserah. Mau jadi pebisnis enggak masalah. Kenapa? Udah ada takwa. Mau jadi ustaz enggak ada masalah. Sudah ada takwa. Mau jadi apa lagi? Dokter enggak ada masalah. Yang penting sudah ada takwa. Tapi kalau belum ada takwa, kita jadi apapun susah. Jadi pebisnis nggak punya takwa, akhirnya korupsi dalam bisnisnya, menipu dalam bisnisnya. Jadi dokter nggak punya takwa, susah, menipu pasiennya. Sebenarnya ini hanya diobati dengan obat murah aja bisa, tapi suruh untuk operasi, gampang-gampang operasi.
Ini nipu namanya. Ini termasuk ghish yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, menipu umat Islam, falaysa minna, bukan termasuk kelompok kami, bukan termasuk kaum muslimin. Kalau bukan termasuk muslim berarti apa ya? Non muslim. Karena kan ada muslim, ada non muslim. Maka ini satu ancaman ngeri sebenarnya. Tingkahmu menipu umat Islam itu sama dengan kamu non muslim. Karena muslim itu kan bersaudara. Kalau bersaudara nggak mungkin menipu. Nah, ini ada dokter dikit-dikit operasi. Padahal ke dokter yang lain, oh ini nggak perlu operasi kayak begini. Siapa ngomong operasi? Ngawur ini. Ini namanya ghish seperti ini, menipu seperti ini. Ini tidak termasuk umat Islam kata Nabi SAW. Kalau kita tafsiri dengan tafsiran zahir tidak termasuk umat Islam, berarti dia non muslim. Tapi maksudnya bukan berarti dia murtad, bukan. Tapi tingkahnya seperti tingkah orang-orang non muslim yang tidak menampakkan persaudaraan sesama muslim. Sesama muslim harus bersaudara, tidak boleh saling menipu seperti itu. Nah, maka takwa ini kalau sudah kita miliki, kita mau jadi apapun juga silahkan. Jadi apapun bebas. Yang penting takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu kita ngiri kepada orang lain. Wah, lah kayak jadi ustaz aku orang. Enggak perlu ngiri. Karena yang paling penting itu takwanya. Jadi ustaz enggak bertakwa, enggak ada gunanya. Punya pesantren enggak punya takwa, enggak ada gunanya. Berapa itu kiai yang punya pesantren kemudian mencabuli santriwatinya? Karena enggak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak penting kita menjadi apa itu enggak penting. Yang paling penting kita punya takwa enggak? Karena kita menjadi apa itu kita nggak bisa ngatur. Yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga nggak pernah cita-cita saya pengen ngajar di mana-mana, saya pengen jadi ustaz, nggak ada cita-cita seperti itu. Allah aja yang ngatur. Tiba-tiba dimasukkan pesantren. Tiba-tiba setelah saya lulus mengajar di sana. Setelah mengajar di sana dikenal oleh beberapa orang, akhirnya diundang untuk mengajar. Udah itu aja. Itu yang jalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak punya usaha apa-apa. Nah, maka ini semuanya sudah Allah yang ngatur. Kita diatur oleh Allah untuk jadi apapun terserah Allah, udah pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting takwa harus ada. Maka ini nasihat yang sangat bagus dari salah satu ulama kita. Beliau mengatakan, "I'rif rabbak wa kum ma syi'ta." Kenalilah Allah sehingga bisa takwa kepada Allah. Setelah itu jadilah apa terserah kamu. Nggak penting kita menjadi apa, yang penting kita punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu boleh untuk tanya jawab berkaitan dengan tema atau yang lain.